wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Mami. Tak celuk mbak-mbak apa ibu-ibu? Ini mbak-mbak cantik atau ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah berkumpul di sini di sore ini. Besok sudah Ramadan. Ramadan sudah siap jauh dari keluarga. Nanti ada keluarga baru di tempat baru. Jadi dimanapun berada, anggaplah itu ada keluarga baru jenengan, biar mudah kamu menjalaninya ya. Saya kenalkan dulu, ini ada Mbak Siti Khotijah, Taiwan, 6 tahun ke Hong Kong. Ya, karena berbeda dokumen kan. Iya. Ya, semangat ya. Iya. Siti Khotijah ini ada Analia. Iya. Analia, cewek cantik ini gondek tonggoku ini. Cewek, ini ibu-ibu ya, Nduk ya. Ini suaminya dulu ikut saya. Ini proses lagi. Terima kasih ya sudah kepercayaan berulangnya ya. Semoga nanti menjadi keluarga yang bahagia, sukses untuk kedepannya, untuk kamu bersama anakmu, keluargamu ya. Analia, usia berapa, Nduk? 25 tahun. 25 tahun. Lilis, ini suaminya juga ikut saya juga. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah, Mbak Lilis, job panti jompo. Oke. Suamimu di pabrik apa dulu? Di pabrik pemotongan babi. Pabrik pemotongan babi. Lemburnya banyak? Ada? Alhamdulillah. Kalau suamimu? Di pabrik makanan. Pabrik makanan. Lemburnya ada? Ada. Masih berhubungan baik toh? Masih. Oke, semangat ya, percaya ya. Ada Wahyu Nurdiana. Ponorogo juga? Iya. Suaminya di mana? Di rumah Di rumah. Usia berapa Wahyu? 33. 30. Anaknya berapa? Anaknya 3. Kok mesti teman kamu ya? Iya. Ada Endang Siti. Endang Siti. Cantik sekali kamu. Suaminya sopir. Iya. Kok dicolnya lunga nang luar negeri, ayo kok hilang. Ojo ya. Jangan hilang ya sayang ya. Kamu ada anak sayang. Ada anak-anaknya berapa? 20. Istimewa ya. Makanya kamu berjuang untuk anakmu. Iya toh? Oke, terima kasih. Ini ibu-ibu semua. Ibu-ibu curhat saja, kita bisa dibilang hari ini adalah pertemuan kita, nanti ini menjadi bukan motivasi sih, saling curhat saja kenapa kita harus bekerja ke luar negeri dan tujuanmu itu apa ke luar negeri ya. Anda adalah ibu-ibu dan tidak dipungkiri luar negeri itu simpen yang tenanan, kalau fokus banyak yang sukses. Contohnya kakaknya Nurdiana ini. Saya yakin lah orang mbak-mbak kakak-kakaknya sukses. Orang mungkin Nurdiana hari ini memutuskan untuk keluar negeri. Orang mungkin si Lilis ini kalau nggak suaminya itu ada hasil, dia yang memutuskan nyusul suaminya ke luar negeri. Orang mungkin Mbak Siti Khotijah dulu pernah merasakan luar negeri, terus ini mau bekerja lagi lah, orang mau tahu pernah rasanya di luar negeri itu kerja itu enak, dapat gaji 10 juta. Saabot-abotnya kerja di luar negeri, seabot neng kene. Seabot kerja di sini, kamu kerja di sini mungkin supaya PRT kayak apa-apa gajimu udah 1,5 sampai 3 juta itu banyak. Kerja lebih lagi mau punya hasil 10 juta, kerja apa? Kecuali kamu pengusaha yang benar-benar sukses. Pengusaha pun belum tentu hasilnya selalu seimbang. Seperti itu. Kalian nanti bekerja ke luar negeri, untuk yang PRT gajinya bisa 10 juta. Untuk yang formal gaji pokoknya sekitar 14,5 juta. Nanti lembur banyak sedikit tergantung kalian. Tetapi formal panti jompo itu selalu ada lemburnya dan gajinya pasti banyak. Uangnya harus fokus dikumpulkan. Nanti mbak-mbaknya juga uangnya harus dikumpulkan. Jauh dari keluarga ada hal yang luar biasa sakitnya. Ketika nanti kerosong nih, ketika mau keluar negeri jauh, ketika mau bubuk. Ada anak yang biasanya dipeluk, ada anak yang biasanya disayangi. Terus ada anak yang, Bu, kelari saya. Bu, ambilkan bantal. Bu, selimuti saya. Itu nanti akan gak ada yang mau menginginkan kalian itu. Jadi kalian nanti akan merasakan rindu yang sangat luar biasa. Kalau sudah punya anak, saya yakin anak adalah yang utama, bukan lagi suami yang jenengan rindukan. Tapi jenengan juga gak boleh lupa, Anda adalah seorang istri. Jadi kudu ingat, jenengan masih punya tanggung jawab, yaitu menjaga diri jenengan sendiri untuk suami jenengan. Jenengan adalah seorang ibu, jenengan adalah seorang contoh. Contoh itu butuh biaya, kudu apik, termasuk cara berpakaian, termasuk cara bicara, termasuk cara beradaptasi, termasuk posting-posting. Tidak usah hal posting-posting yang tidak bagus. Sampai kelambinya susunya ketoro, terus rokan ndek nanti diposting, anakmu nanti akan lebih dari itu penampilannya, apalagi kalau kamu punya anak cewek. Ya. Kamu merokok tok posting, bukan saja di Facebook, di story, di apa, buat apa? Jangan. Aku tahu di luar negeri itu pasti sakit. Hampa tanpa kasih sayang.
Saya pernah merasakan hidup di sana bekerja. Sakitnya bukan karena nggak punya uang, bukan. Sakitnya itu hampa tanpa kasih sayang. Tetapi bukan harus melampiaskan dengan merokok dan hidup seenaknya sendiri. Merasa hidup paling wah, punya gaji 10 juta, punya segalanya, terus tidak terbebani anak. Anda adalah tetap seorang ibu. Dimanapun Anda ada seorang ibu yang harus bisa menjadi contoh-contoh untuk anaknya. Tujuanmu keluar negeri di awalnya adalah untuk membahagiakan anak-anakmu, untuk memberikan masa depan yang terbaik untuk anakmu. Jadi tolong benar-benar dijaga itu. Nanti dalam setiap doamu bisa kamu sampaikan pada Tuhan, ya Allah, mudahkan saya untuk menjadi ibu yang hebat buat anak-anak. Mudahkan saya untuk bisa mendidik mereka, memberikan fasilitas yang bagus, mencukupi kebutuhan mereka, melayani mereka seperti itu. Jadi kalian tidak lupa dengan kodrat membawakan dengan itu ibu. Supaya punya gaji 10 juta terus enak sendirinya sendiri. Karena di sini nggak biasa pegang uang banyak, uangnya sedia. Jangan ada lagi tujuan. Sampai harus usia ini usia bukan nakal-nakal lagi. Usia yang waktunya kita hidup lebih baik. Kita mau menjadi wanita yang kaya raya. Kita mau hidup bahagia dengan sekeluarga. Kita nggak tahu hari esok itu apa yang kita temui. Kita persiapkan diri ini. Mulai hari ini, mulai detik ini selalu berbuat baik. Berbuat baik mulai dari diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Dengan melakukan hal yang baik, orang membuat malu diri sendiri. Kita wanita-wanita setidaknya jenengan ini kius hebat, orang menjadi beban keluargamu. Saya yakin niatmu hati saat ini tuh bagus semua, baik semua. Untuk anak-anak, saya pengen punya anak-anak saya ini nanti hidupnya lebih baik dari saya. Saya pengen punya rumah tangga, pengen punya rumah itu yang utama. Saya punya tabungan, tidaknya nanti hari tua saya orang nyusahnya anak-anakku. Saya pengen punya usaha. Saya tidak ingin cuma menjadi beban suami. Suamiku kerja, alhamdulillah, saya juga membantu suami saya. Niat kalian saya yakin sangat bagus. Dari rasa sakit timbullah semangat. Jangan dari rasa sakit terus sampean sindir sana sini sana. Yang biasanya bikin postingnya suka sindir itu sudah perlu. Hidup itu yang tenang sajalah. Apa yang kita hadapi saat ini, hadapi saja. Dihadapi, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan baik. Dibenci orang, biarkan. Dibenci kakak ipar, mertua apa yang pernah merasakan sakit dikhianati apa, itu jangan dijadikan sakit yang luar biasa. Itu dihadapi, ini ada sudah menjadi takdir saya akan hadapi ini dengan penuh semangat. Saya tidak akan meremehkan diri sendiri. Orang lain biar bisa meremehkan saya, tapi saya tidak akan meremehkan diri sendiri. Saya akan hidup yang berkualitas, hidup dengan penuh kebaikan. Saya akan berprestasi, saya akan punya uang yang banyak. Saya harus menjadi wanita yang bahagia, sehat, waras, kaya raya. Waras dalam arti bukan hanya kadang kita sebagai ibu pernah nih anak yang bentak anaknya, itu pun saya pernah. Saya nangis, saya pernah bentak anak saya ketika sedang emosi. Nggak tahu harus melumpahkan ke siapa. Saya kadang merasa anak-anak menjadi pelampiasan itu. Mungkin jenengan pernah. Tapi saat seperti itu sakit sekali ketika membentak anak. Iya enggak? Jenengan mungkin pernah membentak anakmu. Sakit. Pasti sakit sekali. Pasti sakit sekali. Jadi nanti sampaikan pada anakmu, sayang mereka. Ibu sedang berjuang untuk kamu, nak. Maafkan bunda ya yang pernah membentak kalian, yang pernah salah pada kalian. Maafkan bunda ya, nak, yang ini mau jauh dari kalian. Bunda melangkah pergi dari rumah, yaitu untuk kalian. Biar kita nanti bisa hidup lebih baik. Sakit rasanya tidak punya. Sakit rasanya tidak punya uang. Bunda akan berjuang saat ini. Mumpung bunda masih sehat. Mumpung ada kesempatan. Mumpung bunda masih kuat. Sampaikan kepada anaknya. Sampaikan juga pada suaminya. Anda adalah ikut berjuang bersama mereka. Jadi suami tolong jaga cinta saya. Suami ayo berjuang bareng. Saya sedang berjuang. Walaupun mungkin ada suami yang di luar negeri. Ada suami, ayo ya. Kita berjuang bareng. Kita punya rumah tangga yang harus kita perjuangkan bersama. Ayo ya, kita berjuang bersama untuk keluarga ini. Biar kita bisa mencapai tujuannya. Punya rumah yang bagus, anak-anak hidup bisa bahagia, punya tabungan, punya pekerjaan, apa-apa orang kurang. Indah sekali. Ya, semangat ya. Saya yakin seperti itu nanti akan ada momen-momen yang seperti itu. Nanti di tengah perjalanan juga akan ada ujian, ada apa? Dibangun dari mulai datang sampai nanti. Uangnya disimpan, cara menyimpan uang. Jangan hanya jalan semua dikirimkan rumah. Harus ada punya tabungan sendiri. Jangan sampai sampai ini berjuang di masa muda, nanti masa tua ini orang dia popo. Disimpan.
Uang 10 juta, gaji 10 juta, tidak mudah diraih. Harus diraih dengan kerja keras, kerja yang semangat, kerja yang jujur, kerja yang ikhlas, biar orang merasa beban. 3 tahun bukanlah waktu yang lama kalau dijalani dengan ikhlas. Tapi 1 hari merupakan waktu yang sangat lama bila kita merasa terbebani, bila kita merasa tidak enak dalam menjalani. Jadi lakukan, nanti tugas di majikan, anggap majikan sudah keluarga baru jenengan, tempat jenengan mencari uang, tempat mencari nafkah. Jangan pernah ngeloknya majikan mak lampir, gerandong, setan dan sebagainya. Sejahat apapun dia adalah majikanmu. Sejahat apapun dia adalah orang yang bertanya kamu. Sejahat apapun dia, semelecing apapun, sepelit apapun dia sudah menggaji kamu sesuai dengan tugasnya, menggaji sesuai dengan kontrak kerjamu. Jadi tidak ada majikan pelit. Yang beranggapan lebih itu yang selalu menganggap majikan pelit. Ya. Jadi anggap kamu tempat kerjamu ada tempat hidup kamu, tempat di mana kamu mencari nafkah, berhidupnya bisa barokah untuk keluargamu. Kalau kamu di sini baik, uangnya baik dan lain sebagainya, kamu nanti akan punya rumah yang bagus, anak-anak semua kebutuhan tercukupi, kalian juga bisa punya tabungan, nanti punya masa depan yang bagus. Gaji 10 juta rek kok kumpulkan banyak. 2 tahun 240 juta, termasuk yang panti jompo bahkan bisa lebih dari itu. Jadi benar-benar harus dikumpulkan. Jangan terbuai bulan ini tak habiskan, bulan depan bisa bekerja. Jangan pernah punya anggapan itu. Hari ini ada kesempatan saya untuk bekerja lebih baik. Ada uang saya simpan. Saya punya keluarga yang sedang menunggu saya di rumah. Saya ada seorang ibu, anak-anak sedang menunggu saya di rumah. Saya harus bekerja, nuli konco, kerja yang rajin. Uangnya dikumpulkan. Seperti itu. Jadi biar nanti cepat pulang. Semakin lama di sana nanti akan semakin terbuai oleh indahnya Taiwan, indahnya Hong Kong. Lupa dengan semua itu. Jadi punya target 6 tahun, 8 tahun saja. Insya Allah saya sudah cukup. Saya bisa bangun rumah, punya tabungan, punya mobil, punya usaha. Ditargetkan seperti itu. Ya, nanti jangan sampai di sana pindah hidup gaji 1 bulan habis 1 bulan. Ya, kayak semuanya seperti itu. Nanti minta tolong semuanya tetap fokus dan tetap baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan sampai nakal-nakal. Kalau berpakaian yang sopan, Anda adalah ibu. Ya, disampaikan lagi ke diri sendiri, aku adalah ibu, aku adalah contoh buat anak-anakku. Aku adalah contoh. Ya. Jadi nanti kalau saya juga punya orang tua saya sudah mendidik saya dengan baik. Saya diajari berpakaian yang sopan, sininya ditutupi dan sebagainya. Orang tua saya sudah mengajarkan hal yang baik, bukan diskotik, bukan merokok, bukan miras. Tapi saya diajarkan oleh orang tua saya ketika saya sedang sakit hati, ketika saya sedang merindukan keluarga, ada air wudhu, ada doa. Seperti itu. Jangan lari ke rokok. Jangan lagi yang saat ini merokok untuk dihentikan. Nanti anak ada. Tolong buat jadi contoh yang baik, biar anak-anak bisa tumbuh yang baik. Nanti dari ibu-ibu yang baik ini akan tumbuh anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang baik. Ya. Seperti itu ya. Tadi ada tugas yaitu menulis surat cinta. Tak wocoknya surat dari Analia. Surat cinta untuk keluargaku. Pertama, untuk orang tua, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah mendukung keputusanku untuk bekerja ke luar negeri. Titip adik ya Pak, Bu. Maaf ya sudah mau tak repotin untuk menjaga anakku. Maaf ya Pak Bu, belum bisa membahagiakanmu. Kalian doakan aku ya, semoga aku bisa sukses ya, bisa membahagiakan kalian. Sehat-sehat di rumah ya Bapak Ibu. Dan kedua anakku, maafkan Bunda ya Dek ya, belum bisa menemani masa bermainmu di waktu kecil. Karena Bunda harus kerja nak, untuk masa depan adik. Doakan Bunda ya nak, semoga bisa mencukupi semua kebutuhanmu. Sehat-sehat di rumah ya, di rumah. Jadi anak yang soleh, pintar, nurut sama bapak dan ibu ya. I love you anak-anak. I love you Bunda, Bapak. Untuk suami terima kasih sudah mendukung semua keputusanku. Analia Indriani, seorang anak yang manja. Saya tahu betul orang tuamu selalu manjakanmu. Orang tuamu selalu memberikan yang terbaik buatmu. Dan di usia ini kamu ternyata saya ngerepoti orang tuamu, jaga anakmu, jaga keputusanmu ini dengan baik. Jangan sampai kamu jadi orang yang gagal. Tunjukkan pada orang tuamu, kamu adalah Analia yang bisa mengangkat derajat orang tuamu, yang bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anakmu. Seorang Analia, wanita yang cantik, sehat, kaya raya, anak yang hebat. Gitu ya. Semangat ya Analia ya. Ini dari Wahyu Nurdiana. Mbak Wahyu Nurdiana ini. Mbak Wahyu Nurdiana ini yang mana tuh Wahyu Nurdiana ini? Ini toh.
Mbak Wahyu Nurdia. Wih, Ibu, terima kasih ya sudah mendukung setiap perjalananku, membuat merawat anak-anakku. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, limpah nikmat dan rezeki. Untuk hatiku, Mama minta maaf ya buat kalian, Mbak. Belum bisa membuat kalian bahagia. Banyak doa Mama yang panjatkan untuk kalian. Semoga kalian jadi anak-anak yang pintar, bisa membuat Mama dan Ayah bangga. Jadi anak yang baik, patuh dan rajin. Semoga Mama bisa memberikan kalian yang terbaik serta pendidikan yang tinggi. Untuk suamiku, terima kasih banyak atas semua dukunganmu selama ini. Selalu sabar dan menemani. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayangmu. Tolong jaga dan didik buah hati kita ya. Semoga kerjaku meninggalkan keluarga ini bisa menjadi berkah dan keluarga kecil membantu memenuhi kebutuhan keluarga kecil kita. Semangat ya Wahyu Nurdiana ya. Semoga sukses untuk kamu juga ya. Ini dari Mbak Cantik ini Endang. Mbak Endang, anaknya kembar ini. Suamiku, terima kasih sudah berperan menjadi apapun dalam hidupku. Mbak Endang ini sangat mencintai suaminya. Hebat. Sangat ya. Terima kasih ya untuk semua kebaikanmu. Maaf jika aku belum bisa menjadi istri yang sempurna. Tapi ketahuilah di balik diamku. Woi, ada kata-kata yang istimewa. Tapi ketahuilah di balik diamku ada berjuta doa yang tak pernah putus untukmu. Panjang umur ya suamiku, agar kita bisa hidup bersama lebih lama lagi. I love you suamiku. Dan untukmu anak-anakku, nak. Ibu bukanlah orang tua yang bisa memberimu kemewahan. Ibu juga tidak bisa memanjakanmu dengan memenuhi semua yang kamu inginkan. Tetapi ketahuilah nak, ibu akan selalu berusaha berjuang untuk memberikan yang terbaik untukmu. Berusaha untuk masa depanmu agar tertata rapi. Berusaha kehidupan damai dan tidak kekurangan nak. Akan ibu ya, harus meninggalkanmu di saat kamu masih membutuhkan ibu di sampingmu. Percaya nak, semua ibu lakukan hanya untuk kebahagiaanmu. Jadilah laki-laki yang soleh, mandiri, dan penuh tanggung jawab ya anak. I love you anakku Endang. Mbak Endang semangat ya, ada suami yang sangat Anda cintai, semoga dia juga sangat mencintaimu juga, tidak mengecewakanmu. Ada anak-anak yang sedang Anda perjuangkan, semoga nanti anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan bisa menjadi kebanggaanmu. Saya yakin kamu berjuang untuk anakmu ya, semangat ya. Di Taiwan banyak godaannya termasuk laki-laki yang tampan dan mesra, jangan tergoda ya. Ingat tuh anak sama suamimu ya. Oke, Lilis. Wih, Lilis ini suaminya ikut sini aku usul bojone. Panik kangen ya bojone. Iya tuh Lilis. Nanti jangan cepat minta libur ya Lilis ya. Untuk suamiku, maaf ya, Lilis ini setiap hari suaminya WA saya menanyakan kabarnya. Suamiku sangat mencintai kamu Lilis ya. Maaf untuk suamiku jika saya ada salah denganmu, percayalah bahwa saya sangat mencintai dirimu. Oh iya? Dan maafkan saya ya, sudah keras kepala, belum bisa menjadi istri yang baik. Tapi percayalah suamiku, di balik semua ini ada doa terbaik untuk keluarga kita. Semoga kita bersama dan menua bersama. I love you suamiku, I love you too. Untuk anakku semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Maafkan ibumu ya, belum bisa mendampingi dirimu, dan percayalah ibumu ini selalu mendoakan, berjuangkan dan masa depanmu kelak. Baik-baik di rumah ya, sekolah yang pintar. Soleh ya anak ya, sehat selalu. I love you, twinsku. Kembar juga. Baik, kembar loh, hebat ya. Nanti punya uang yang banyak, bikin kembar lagi. Ya, itu seperti siapa artis yang saat ini Apris. Anaknya 2 kali kembar. Untuk orang tua aku terima kasih Pak Bu yang sudah mendidik dan membimbingku. Oh anaknya pernah diajak ke sini ya? Pernah. Ya, aku iya ingat. Jaga diri baik-baik di rumah dikala saya jauh dari bekerja. Semoga Allah kasih. Allah berikan panjang umur sehat selalu untuk kedua orang tuaku. Semangat semua ya, kalian punya keluarga iki aku iso maca. Tulisannya kok ini piye aku maca ke mataku juga lihat seperti ini enggak bisa ada. Nulis hasil udah api loh. Ya, ini nggak bisa tak bacakan. Intinya kalian punya keluarga. Jangan lupa keluarga Anda. Anda berjuang untuk keluarga. Ada anak yang sedang Anda perjuangkan. Ada orang tua yang harus dengan angkat namanya, angkat nama baiknya, angkat derajatnya. Ada suami yang sedang hidup bersama Anda. Jaga cinta mereka. Ya, fokus pada tujuan jenengan kesana mau bekerja, cari uangnya dikumpulkan, nanti berkumpul lagi ketika uangnya sudah banyak. Uangnya jangan dikumpulkan, jangan dihambur-hamburkan. Bekerja yang baik, ya, bekerja yang baik, jangan punya rasa cugetan,
yang ikhlas, menjalani pekerjaan yang ikhlas. Hari ini sudah menjadi ketentuan Tuhan kita seperti apa. Kita jalani saja dengan ikhlas dan senang, biar mudah menjalaninya. Ya, oke ya. Terima kasih sudah bersama saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Endang, terima kasih Mbak Wahyu, terima kasih Lilis, terima kasih Lia, terima kasih Mbak Siti Khotijah. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah. Terima kasih sudah proses di sini. Semoga ini menjadi jalan suksesnya saya juga panjenengan semua. Semoga kita menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang selalu bisa membanggakan, dibuat bangga anak-anak kita, bisa menjadi contoh anak-anak kita. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak dan menyayangi anak-anak dan diberikan kemudahan untuk mencari rezeki, biar anak-anak dan keluarga kita selalu diberikan kecukupan. Ya, jaga diri jenengan di sana dengan baik, jaga orang-orang yang Anda sayangi, jaga cita-cita Anda dengan baik dan perjuangkan cita-cita Anda. Kalau bukan jenengan sendiri, siapa yang akan perjuangkannya ya? Terima kasih semuanya, semoga sukses ya. Minta maaf ada salah ke kamu ya sayang ya. I love you. Semangat ya cantik ya. Mbak Wahyu, semangat ya sayang ya. Mbak Lili, semangat ya sayang ya. I love you. Salam buat anak-anak ya. Mbak Analia, terima kasih ya sayang ya. Semangat ya, nggak manja lagi toh. Terus ya. Ini manja dari dulu itu soalnya kupen, sumpah gitu loh dari dulu. Semangat ya, Mbak Siti Khotijah. I love you so much. Ya, jangan lupa nanti perawatan kalau perawatannya di Endo Skincare, terus ordernya di Mami. Ya, jaga dulu. Jangan lupa itu ya. Nanti kalau saya nggak balas.